Ibu-ibu yang saya muliakan, pada dasarnya rezeki manusia itu sudah disiapkan oleh Allah. Sumber rezekinya itu sudah ada. Yang membedakan antara satu dan yang lainnya adalah cara mendapatkannya. Sumbernya ada, caranya berbeda-beda. Ada kalanya rezeki orang itu tergantung orang lain. Contoh, rezekinya dokter dari orang sakit. Rezekinya guru dari murid. Rezekinya pedagang dari pembeli. Rezekinya Haja Muslihah dari Bebek. bebek. Kalau rezekinya Gus Miftah dari mana? Bebek. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika Allah menyampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Kewajiban kita itu ikhtiar untuk mendapatkannya. Nah, yang perlu kita cari itu kita pasnya di mana. Ada kalanya pasnya jadi petani, mau dipaksakan jadi pengusaha juga nggak bisa. Ada kalanya cukup menjadi mubalek. Saya hari ini banyak ditanya sama wartawan, apa benar Gus Miftah mau jadi menteri? Kok saya merasa kurang pas kalau saya jadi menteri, masa menteri gondrong? Kan nggak ada menteri sekeren ini. Emang boleh. Kalau saya jadi menteri yang seneng orang Madura, setiap kali undang pengajian maunya gratis. Rugi dong. Nah, sorry ya. Nah, maka rezeki itu konsepnya adalah akan mendekat kepada orang yang baik. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu akan dekat kepada orang yang baik. Makanya kalau ibu-ibu pengen rezekinya datang, gampang. Jadilah orang yang baik. Saya sering mengatakan apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Berarti apa? Kalau ada orang sukses, katakanlah kita hari ini ketemu Bu Muslihah, dianggap sukses. Bebek Sinjai, sudah berapa cabang? Sudah berapa cabang Bu Haja? 10. Oh 13. Yang punya lupa. Saking banyaknya lupa. 13. Kalau ada orang sukses, harusnya kita belajar dengan kesuksesannya. Karena orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Betul Bu? Makanya kalau ada orang sukses dilihat prosesnya, bukan dilihat suksesnya. Yang menjadi problem kalau ada orang sukses, kita malah kadang-kadang ngiri. Makanya saya sering bilang, kalau Anda itu susah, jangan nulis di status WA. Karena kalau kamu tulis di status WA, kamu akan menjadi olok-olok teman-temanmu, betul? Karena di antara kita itu banyak yang sifatnya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kayak tadi Bu Muslihah wirawiri, gelangnya banyak, pasti dirasani. Ih, sombong. Gelangnya bau bebek. Nah, ibu bapak, enggak ada bapak ya? Enggak ada. Nyonya-nyonya, the power of emak-emak, saya kasih tahu konsep rezeki. Rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Maka rezeki itu sudah tertakar, enggak mungkin tertukar, betul? Ibu saya dulu untuk membiayai saya mondok,
Ibu saya itu jualan marning. Marning itu kalau Maduranya apa? Nah. Marning juga. Wah gaya nih popcorn, halah. Karena marning ibu saya itu laris, tetangga-tetangganya penasaran. Pengen mendapatkan resep dari ibu supaya bisa bikin marning rasanya enak kayak punya ibu saya. Ini pembantunya ibu bilang begini, Bu jangan dikasih. Nanti kalau dikasih dia berpotensi membuat marning seperti kita. Saingan. Apa kata ibu? Gak apa-apa. Kalau dia minta resep saya kasih resepnya. Ibu saya ditanya, alasannya apa Bu? Kamu harus tahu ya. Usaha saya bisa dicontoh, tapi rezeki saya nggak bisa dicontoh. Kalau bahasanya Gus Miftah apa? Usaha bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Nggak bisa. Artinya walaupun Anda melihat Bu Muslihah dengan keluarganya sukses jualan bebek. Mau buat bebek persis seperti Sinjai. Bumbunya sama, bebeknya sama, bol bebeknya sama, sambal hitamnya sama, sambal pencitnya sama, rezekinya nggak mungkin sama. Ayo sekarang, pengen ikut-ikutan jadi ustadz viral kayak Gus Miftah. Mungkin yang viral bisa jadi banyak, tapi rezekinya nggak mungkin sama. Kan aku AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Wah. Sorry ya. Dulu itu yang bisa nyulik saya cuma dua. Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Sekarang diculik Sinjai. Padahal amplopnya nggak jelas. Nanti bisa cuma dikasih bebek tok juga bisa itu. Nah, yang kemudian perlu kita tata hati kita adalah jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rezeki. Saya mau tanya ibu-ibu dijawab. Anda itu hidup di dunia atas kemauan sendiri atau karena diundang oleh Allah? Diundang, yang undang siapa? Allah. Kalau Allah ngasih hidup pasti memberikan kehidupan. Contoh yang paling gampang. Kalau Anda diundang selamatan sama bebek Sinjai, kewajiban Anda itu cuma datang, gak usah mikir berkat. Karena berkat itu urusannya Hajah Muslihah. Silakan datang, duduk yang nyaman, pasti kebagian. Asalkan duduknya gak pindah-pindah. Kalau duduknya pindah-pindah, panitianya mumet ndase. Sudah duduk saja. Gak mungkin gak kebagian. Diundang sama Bu Muslihah saja Anda nyaman. Apalagi kita mendatangi undangannya Allah. Kesalahan kita itu di mana? Hidup di dunia, yang tahu siapa pemilik dunia kita masih galau. Padahal kalau ibu-ibu naik pesawat. Naik pesawat yang ibu-ibu tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya. Duduk naik pesawat nyaman. Apapun perintah pramugari, ibu-ibu manut. Kita mau segera terbang, tolong kursinya, sandaran kursinya ditegakkan. Kaca jendela dibuka, sabuk pengaman dipakai, manut sama pramugari. Begitu cuaca buruk, cuaca di luar sedang buruk, tolong jangan ngising dulu di toilet, manut. Naik pesawat yang gak kenal dengan pilotnya kita manut, ayem. Kenapa kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia kita tidak ayem. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, dalilun alang timasil basiroti mingka. Itu tanda-tanda telah mati mata batinmu.
Bu, Gus Miftah itu pernah miskin kuadrat. Saya dulu menikah nggak punya apa-apa. Tapi saya meyakini dengan menikah bisa membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah kok bayi itu. Saya kira jalan bayi. Barokah. Kamu jangan bilang jalan bayi, aku udah 10 hari nggak pulang. Sudah 10 hari nggak pulang, ketemunya janda. Iya. Kan aku jadi ingin minum kopi. Nunggunya lama, kopinya cangkirnya kecil. Sudah kecil, sangit. Umi tahu kenapa kopinya pahit? Karena kalau manis itu Umi. Iya. Tapi bohong, ya. Sorry ya. Saat itu saya punya keyakinan. Ikhtiar ini menjadi penting, cara menjemput rezeki kita ini menjadi penting. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah memantaskan diri supaya rezeki itu cepat datang. Salah satunya apa? Jangan pernah berharap kepada manusia. Betul? Kalau berharap kepada manusia, Bu, pasti kecewa. Satu-satunya harapan itu hanya kepada Allah. Karena Allah itu maha tahu, manusia sok tahu. Akhirnya waktu itu saya rubah. Saya hanya bergantung kepada Allah. Karena Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobbika, wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Allah. Tapi juga tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka saya bilang apa? Manusia itu mampu bukan karena dia mampu. Tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Kita itu kewajibannya cuma jualan. Yang mendatangkan pembeli siapa? Allah. Sehingga kalau warungmu sepi kamu gak sakit hati, kalau warungmu rame kamu juga tidak sombong. Umi dengerin. Coba, saya sering bilang, kalau memang manusia itu mampu, Bu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi ternyata banyak anaknya guru goblok. Betul. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dia pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi nyatanya banyak dokter juga sakit. Gus Miftah punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Karena Pak Polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Betul, Bu? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Karena pekerjaannya membuatkan rumah orang.
Tapi faktanya di Madura banyak kuli bangunan belum punya rumah. Artinya apa? Bebek sinjai itu enak bukan semata-mata laku, bukan karena semata-mata bebek sinjai itu enak. Wong nyatanya yang enak gak laku juga banyak. Betul enggak Bu? Saya tuh biasa masuk warung makan, kok sepi saya datangi. Iki apa masalahnya, kenapa dia sepi? Saya datang makan, ternyata rasanya enak. Enggak laku. Masuk rumah makan, rasanya biasa-biasa saja, tapi laku. Jangan buru-buru mengatakan, ini pakai dukun. Mungkin cara jualannya yang perlu didandani. Mungkin penampilannya yang harus lebih fresh. Kayak saya itu kan biasa ngaji di dunia malam Bu. Mbak-mbak karaoke itu yang cantik belum tentu lebih laku duluan dibandingkan yang jelek. Karena rezeki itu bukan yang ngatur kita tapi Allah. Yang perlu kita yakini adalah rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar. Yang menjadi problem adalah manusia itu lebih percaya dengan gaji dibandingkan dengan rezeki. Padahal tidak semua orang punya gaji tapi semua orang punya rezeki. Loh, kalau Allah sudah kasih rezekinya Bu, saya pernah satu ketika di Jakarta baru pulang dari Hong Kong. Teman saya bilang, Gus datang anniversary pernikahan kami berdua. Akhirnya saya datang, kawan saya lama. Saya ngaji di Hong Kong, waktu itu saya kasih free. Begitu pulang ke Jakarta, ternyata Allah memberikan rezeki saya di Jakarta. Yang di sana saya gratiskan, ternyata sampai Jakarta Allah gantikan tidak hanya 1-2 kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Yang rencana saya di Hongkong mau dikasih 100 juta, sampai Jakarta saya dikasih 1 miliar. Itu namanya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Kalau gaji itu bisa tertukar, rezeki nggak bisa tertukar. Betul Bu? Gaji itu bisa salah alamat, rezeki nggak mungkin salah alamat. Gaji itu karena kerja, rezeki itu karena takwa. Gaji itu karena kerja, rezeki karena takwa. Gaji itu mesti uang, kalau rezeki belum tentu uang. Nah, maka mindsetnya ini perlu dirubah. Semuanya ini punya rezeki masing-masing. Kita semuanya duduk di sini. Ini mohon maaf, kita duduk di atas panggung yang sama, tapi dengan rezeki yang berbeda. Bocah-bocah hadroh itu selawatan. Sorry Le, kita duduk di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Insya Allah kalau kita malam ini sama-sama nggak jelas. Nggak akan tertukar. Kalau sampai tertukar, Umi tak WA. Nah, 5 menit lagi. Saya hanya ada waktu sampai jam 9. Kan ini ngundang tanpa perencanaan. Padahal saya ketemu Umi ini dulu haji tahun 2021 ya, apa 22. Ketemu di Grand Zam-Zam. Saya lagi jalan, ada ibu-ibu lari ngejar saya. Gas. Saya batin, ini siapa? Aku yang punya bebek sinjai. Langsung saya jawab, kamu nanya. Ada pemikiran yang berbeda antara Imam Malik sama Imam Syafi'i mengenai rezeki. Menurut Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan,
Rezeki itu nggak perlu dicari, sudah dijatah sama Allah. Kalau sudah jatahnya itu pasti datang. Menurut Imam Malik gurunya. Menurut Imam Syafi'i, memang benar rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi harus ada ikhtiar untuk mencarinya. Perdebatan antara guru dan murid ini tidak selesai. Akhirnya Imam Syafi'i pamit. Guru, saya pamit mau pulang dulu. Di tengah jalan ketemu dengan juragan anggur yang sedang memanen anggurnya. Imam Syafi'i muda didatangi sama pemilik kebun anggur ini. Hei pemuda, mau nggak kamu kerja metik anggur di kebun saya? Nanti kalau kamu mau metik anggur di kebun saya, selesai pekerjaan kamu akan saya kasih hadiah upah anggur yang bagus-bagus. Akhirnya Imam Syafi'i ikut bekerja metik buah anggur. Selesai dikasih satu keranjang anggur yang bagus. Anggurnya dibawa pulang, mampir ke rumah gurunya Imam Malik. Akan saya sampaikan kepada Imam Malik. Begitu sampai Imam Malik diajak makan anggur berdua dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Guru, ini loh buktinya. Bahwa rezeki itu harus dicari. Buktinya saya bekerja, saya dapat anggur. Apa jawaban Imam Malik? Ya kamu benar Imam Syafi'i. Tapi teori saya juga enggak salah. Saya tadi pas mulang ngaji mikir, kok kayaknya enak makan buah anggur. Ternyata anggurnya datang. Teori itu membuktikan apa? Satu, soal rezeki Anda hanya bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Lakukanlah dengan ikhtiar yang baik. Kok sampai hari ini bebek sinjai bisa 13 cabang? Ya karena prosesnya panjang. 23 tahun baru 13 cabang. Gus Miftah dulu ngaji di lokalisasi sudah 18 tahun baru dikenal sama orang. Pak Prabowo nyalon ketiga kalinya baru jadi. Ini prosesnya panjang. Makanya kalau ada orang sukses jangan ngiri. Tapi dicontoh bagaimana bisa sukses. Untuk Umi Muslihah, kalau ada orang ngiri, Umi nganan. Jangan sama-sama ngiri. Nah, makanya kita diajarkan dengan teori berpuasa. Bu, saya mau tanya. Orang puasa itu kan panas. Ramadan itu kan artinya membakar. Orang puasa itu lapar, haus, dahaga. Pertanyaan saya, kenapa orang puasa bisa bersabar? Kalau seandainya Anda berpuasa siang hari makan bebek sinjai di kamar, minum es teh, keluar pura-pura puasa, ada yang tahu apa enggak? Enggak. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa orang puasa itu bisa bersabar? Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Itu artinya apa? Kalau kita diuji oleh Allah apapun itu bentuknya. Ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian anak, ujian rezeki. Kenapa kita harus bersabar? Karena yakin solusi dari Allah pasti datang. Maka saya sering bilang, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia cukup mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Makanya kalau berdoa jangan, ya Allah saya punya masalah besar. Salah. Tapi berdoalah, wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Karena sebesar apapun masalahmu, ternyata lebih besar solusi dari Tuhanmu. Saya doakan semuanya sukses, semuanya kaya, bebek sinjai semakin maju, tidak hanya 13 cabang tapi bisa 130 cabang. Terima kasih, berdoa bersama-sama, selesai. Saya tadi di WA sama Bu Khofifah, tadi siang Bu Khofifah tuh jadi bintang tamu di acara TV saya sudah batuk. Lah malam hari ini suaranya nggak ada karena batuk. Kebetulan beliau WA saya, sampaikan salam dari Bu Khofifah untuk ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan Bu Khofifah sehat. Insya Allah besok kalau Bu Khofifah nyalon gubernur lagi, saya akan datang ke Madura lagi.
Kalau yang ngundang besok bebek sinje, amplopnya harus jelas. Kalau nggak jelas kalungnya Mas, saya bawa pulang. Kalau suaminya dimintain emas, lebaran besok saya kasih teori. Diam itu adalah emas. Makanya kalau para suami dimintain istri emas, suaminya harus diam. Karena waktu adalah uang. Kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Kalau satu saat saya mau ketemu Umi Mas Muslihah di Surabaya, ayo Umi ketemu, kok dijawab, sorry Gus saya nggak punya waktu. Berarti Umi Muslihah nggak punya uang. Kata Bu Muslihah, pedesnya sambelku tidak sepedes cangkemmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Umi dan seluruh keluarga terima kasih. Saya nggak bisa beramah tamah, saya harus langsung pulang ke Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.